Tes 1, 2, oke udah masuk semua. Berkeringat saya. Sambil minum kopi, sambil cerita ya. Sambil minum kopi, sambil cerita. Ini jadi hari ini adalah hari yang menyenangkan sekali. Karena saya habis belajar begitu. Habis belajar, tunggu saya pastikan dulu suara saya tidak bergema. Tes 1, 2, 3, oh ya. Jadi saya pastikan dulu suara saya tidak bergema karena saya menghadap kedua kamera yaitu kamera yang untuk live di Instagram dan untuk sebagai konten nanti di YouTube lah gitu. Panas banget ya. Panasnya. Oke. Jadi hari ini tuh hari yang menyenangkan karena saya itu habis baca buku, habis menuntaskan gitu, ada 4 buku dari Pak Dwi Indra Purnomo. Dia adalah founder, mungkin inisiator atau yang mendirikan, ada 4 buku, ada Lean Canvas, ada bisnis model Canvas, semua mungkin agak familiar dengan bisnis model Canvas. Ada Design Thinking Double Diamond dan Net Promoter Score. Di masing-masing buku ini tuh menceritakan mengenai bercerita mengenai apa dengan tujuan masing-masing ya. Bercerita masing-masing tentu saja lah ya. Terus kalau NPS Net Promoter Score itu dia ngomongin mengenai umpan balik yang menyehatkan, bertahap dan makin dicintai pelanggan. Jadi supaya kita itu pelanggan kita itu makin cinta sama kita. Jadi bukan hanya sekedar beli untuk coba-coba atau mohon maaf nanti mata saya itu nanti akan berpindah-pindah gitu karena memang ada 2 kamera. Jadi ada yang ngomongin mengenai supaya kita dicintai pelanggan, ada Net Promoter Score, terus ada Design Thinking Double Diamond yang ngomongin mengenai tahapan 2 berlian untuk solusi yang dicintai konsumen. Jadi memang konsumen sentrik ini sepertinya kita 2 buku ini adalah bagaimana supaya konsumen itu suka sama kita secara subjektif dan secara objektif. Seperti itu. Terus ada bisnis model Canvas, ini kayaknya semua pengusaha ini udah familiar banget dengan yang namanya bisnis model Canvas, yaitu ada Canvas untuk mengakselerasi dan mengembangkan bisnis dengan terencana. Nah, ini udah paham lah rata-rata orang untuk mengenai ini. Jadi familiar gitu. Ada 9 dan yang ada 9 blok ya. Ada 9 nilai unik, ada 9 blok begitu yang bisa kita pelajari untuk membuat bisnis kita itu menjadi terencana dengan baik terencana secara marketingnya, terencana secara produknya, atau bahkan terencana secara keseluruhan the whole proses gitu, the whole proses bisnisnya. Terus, nah ini yang mau saya bahas di sini itu adalah mengenai Lean Canvas. Bukunya seperti ini. Proses validasi posisi solusi terhadap pasar, dan sebenarnya Lean Canvas ini adalah versi ditingkatkan. Ada yang bilang versi ditingkatkan, ada yang bilang versi lain, ada yang bilang versi sederhana yang dikembangkan dari. Nah, tapi prinsipnya adalah Lean Canvas ini berasal dari kakaknya bisnis model Canvas. Nah, Lean Canvas sendiri ini diciptakan oleh siapa namanya? Asmaria. Ya, diciptakan oleh Asma Mauria yang sebenarnya itu dikhususkan untuk startup. Kita ulangin. Jadi ini adalah versi pengembangan dari bisnis model Canvas yang awalnya itu memang dikhususkan oleh penciptanya si Asmauria itu untuk startup. Namun menurut saya secara pribadi di zaman yang semakin flat begini, di dunia usaha yang makin flat begini, itu startup sama UMKM itu bedanya tuh semakin tipis.
bedanya semakin tipis. Bahkan mungkin startup itu sudah bisa dipersamakan pendekatan strateginya itu dengan UMKM biasa. Walaupun tentu saja startup bisa orang ini bisa didebat, startup itu adalah yang lebih melek teknologi. Itu tidak masalah dengan itu. Tapi secara strategi, definisi atau pendekatan untuk merancang strategi bisnisnya itu kurang lebih sama. Nah, ini kemudian saya pahami di Lean Canvas ini, di mana Lean Canvas ini itu tuh ada alat visualnya atau toolsnya begitu yang memungkinkan kita ini sebagai seorang pengusaha itu untuk mendesain, menantang itu bahasa Inggrisnya itu challenging ya, memastikan mungkin ya, challenging, menantang, dan setelah dipastikan, setelah kemudian ditantang, kemudian yang tentu saja diperbaiki. Setelah diperbaiki, kemudian diharapkan nanti itu akan berevolusi. Kalau revolusi itu berarti lebih cepat, kalau evolusi itu dalam jangka panjang gitu, model bisnisnya kita dengan lebih terstruktur. Ya, itu yang saya suka dari membaca buku-buku seperti ini, karena sebagai pebisnis pemula, cara pikir saya itu tidak terstruktur, kesana kemari nggak jelas gitu. Nah, dan itu tidak produktif banget ketika kita mulai pengen mengembangkan, kalau cuma sekedar pengen jualan saja, mungkin itu tidak punya struktur. Yang penting jualan itu relatif lebih produktif. Tapi ketika kita udah ngomongin saya mau bikin bisnis yang bertahan jangka panjang, maka kita harus punya cara pikir atau cara desain thinking yang lebih terstruktur. Oke. Lean Canvas sendiri itu terdiri dari 9 elemen, di dalamnya ada 9 elemen atau 9 blok begitu. Yang pertama adalah problem. Tentu saja problem ini adalah mengenai masalah yang kita identifikasi sebagai seorang pengusaha. Masalahnya tentu saja masalahnya siapa? Masalahnya si calon pembeli atau masalahnya pasar yang diidentifikasi oleh kita si pengusaha tadi atau calon penjual tadi untuk bisa diselesaikan. Oke. Masalah yang diidentifikasi untuk kemudian bisa kita selesaikan. Nah, itu pondasi utama bisnisnya kita itu seperti itu. Kita mencari masalah, kemudian kita identifikasi solusinya, dan kita nanti menyelesaikan. Nah, maka masuklah kita ke blok kedua, itu adalah solusi. Solusi itu adalah cara untuk yang kita tawarkan kepada pelanggan kita, yang kita tawarkan atau kita jual produknya untuk menyelesaikan masalah tadi. Di contoh misal masalahnya adalah misal rambutnya botak gitu atau berketombe. Kami yang berketombe. Maka solusinya adalah mungkin minyak rambut anti ketombe, mungkin pijat rambut anti ketombe, mungkin seperti itu. Jadi kita setelah mengidentifikasi masalah, maka tugas kita sebagai seorang pengusaha adalah memberikan solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, setelah kita ngasih solusi, tentu yang kita butuhkan adalah key metric atau kunci utamanya, metrik kunci atau tolak ukur atau indikator utama yang kita gunakan untuk menilai kinerja penawaran kita tadi, kinerja bisnis kita tadi, kinerja jualan kita tadi. Jadi udah kayaknya ada orang butuh deh sampo anti ketombe, kita jual anti ketombe. Maka key metriknya adalah seberapa banyak orang yang membeli produk kita, jumlah penjualan, jumlah produk yang dijual, atau mungkin kalau udah lama jadi jumlah penjualan dalam sebulan yang bisa dibagi dalam penjualan dalam seminggu atau mungkin sehari begitu. Seperti itu. Jadi indikator-indikator utama yang bisa menjelaskan atau untuk bisa kita menilai kinerja dari bisnis kita tadi. Apa bisnisnya tadi? Adalah menjual solusi atas problem yang sudah kita identifikasi tadi. Yang
Yang berikutnya adalah UVP. UVP itu adalah Unique Value Proposition. Unique Value Proposition ini adalah penawaran unik yang kita bisa tawarkan kepada pembeli kita yang membuat produk kita itu berbeda dengan pesaingnya. Hati-hati dengan kata-kata berbeda. Berbeda itu bukan berarti berbeda produknya, tapi berbeda cara pandangnya. Oke? Berbeda cara pandangnya, atau mungkin berbeda cara pendekatan penawarannya. Ya, contohnya aja misal katakanlah sampo anti ketombe tadi itu adalah USP-nya mungkin penawaran utamanya adalah meningkatkan menghilangkan ketombe. Mungkin penawaran uniknya adalah kita wanginya kita beda mungkin seperti itu, atau mungkin juga warnanya beda. Warna yang membuat penawaran kita tadi atau produk kita tadi itu berbeda dengan produk sejenis yang ada di pasar. Nah, ini sebenarnya juga pernah dibahas dalam bukunya Seth Godin namanya Purple Co, yang memang lebih mudah untuk diingat ketika kita itu seperti sapi yang warnanya ungu. Walaupun ya sama-sama sapi, tapi ketika sapi warnanya ungu kita jadi lebih mudah diingat. Walaupun ya sama-sama sapi, seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah channel. Channel itu adalah saluran untuk mencapai target pasar kita, mencapai pembeli kita. Bagaimana produk itu mencapai ke target produk kita. Mas, tapi saya tidak jualan produk, saya jualannya jasa. Berarti mungkin bagaimana jasa itu bisa tersampaikan pengertiannya. Atau mungkin masa belum jual produk, saya masih marketing. Berarti bagaimana channel ini, bagaimana saluran yang digunakan untuk kita supaya orang itu jadi tahu mengenai produk kita. Jadi tahu. Jadi bagaimana informasi tadi itu mencapai target pasarnya kita. Target pasarnya produk kita yang mau kita jual tadi sebagai solusi atas problem-problem tadi. Ambil ngopi ya. Terus yang berikutnya adalah blok berikutnya adalah customer segment. Ya, seperti namanya, customer segment adalah segmen pelanggan yang menjadi target bisnisnya usaha kita atau produk kita. Ya, macam-macam ya, bisa kita definisikan macam-macam itu segmen itu. Bisa dari umurnya, bisa dari lokasinya, bisa dari pendidikannya, bisa dari pekerjaannya, bisa dari interestnya, seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita mendefinisikan pelanggan kita supaya dia bagaimana cara kita mendefinisikan pelanggan kita supaya komunikasinya kita itu sesuai dengan solusi tadi atau UVP tadi, Unique Value Proposition tadi. Rambut anti ketombe untuk ibu-ibu rumah tangga tentu beda pendekatannya dengan sampo anti ketombe untuk bapak-bapak rumah tangga. Sampo anti ketombe untuk ibu-ibu pakai jilbab mungkin pasti berbeda dengan pendekatannya dengan sampo anti ketombe untuk bapak-bapak tidak berjilbab. Ya, pasti bapak-bapak tidak berjilbab. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi customer segment adalah segmen pelanggan yang menjadi target bisnis kita. Oke. Yang berikutnya adalah cost structure. Cost structure adalah struktur biaya untuk menjalankan bisnis kita. Jadi biaya-biaya utama apa saja yang kita pakai untuk menjalankan bisnis kita. Ya tentu saja biasanya itu adalah biaya produk. Tentu saja biasanya adalah biaya akuisisi pelanggan. Tentu saja biasanya adalah biaya untuk distribusi atau biaya operasional kantor seperti gaji pegawai dan lain sebagainya. Panas ya. Dan berikutnya adalah revenue stream. Revenue stream itu adalah bagaimana pendapatan atau dari mana aliran duitnya gitu. Dari mana duit kita itu berasal. Dari mana duit kita itu berasal. Dari mana duit kita itu masuk ke bisnis kita itu dari berasal. Nah, kalau jualan anti ketombe bisa jadi mungkin awalnya juga sampo anti ketombe tadi awalnya mungkin bisnisnya adalah
jual sampo anti ketombe. Nanti berikutnya mungkin bisa jadi ternyata yang mereka butuhin juga tonik anti ketombe. Ternyata dari situ kita bisa membuat produk baru atau mungkin membuat jasa pendampingnya. Ternyata mereka juga butuh pijet kepala anti ketombe. Mungkin seperti itu, I don't know. Teman-teman bisa definisikan sendiri. Dan yang berikutnya adalah unfair advantage, yaitu keuntungannya atau kelebihan, atau orang bilang sekarang itu apa ya? Orang bilang itu kelebihan yang tidak bisa dimiliki atau tidak bisa ditiru atau tidak mudah dimiliki atau tidak mudah ditiru oleh pesaing kita, oleh orang yang menjual produk yang sama seperti itu. Privilege, unfair privilege mungkin, unfair advantage seperti itu. Oke. 9 blok itu kurang lebih seperti itu. Udah 16 menit aja nih. Oke. Mungkin lebih gampang kalau kita itu kalau saya itu bahasnya pakai contoh kasus ya. Saya supaya mudah gimana ya bahasnya supaya mudah, mungkin bahasnya pakai studi kasusnya itu Gojek deh. The one and only the Gojek. Startup luar biasa bagusnya yang benar-benar mengubah banyak sekali aspek kehidupan, cara berbelanja di Indonesia, cara belanja, cara distribusi dan lain sebagainya di Indonesia. Oke ya, kita anggap itu saya coba bayanginnya itu bagaimana mewujudkan lini kanvas ini sebagai, kalau Gojek itu sebagai studi kasusnya, sebagai objeknya seperti itu. Oke, saya memastikan aja suaranya masuk gitu, karena saya matiin live saya di komputer. Oke, kita coba jadiin Gojek sebagai studi kasus gitu. Jadi dimulai dari blok pertama, problem, masalah gitu. Jadi sebelum munculnya Gojek, banyak itu orang di Indonesia itu tuh sulit untuk mencari Gojek, terutama di Jakarta lah ya. Kok mencari Gojek ya, mencari ojek gitu, mencari transportasi jalanan gitu, susah. Susahnya itu apa? Ini berdasarkan ceritanya Pak Nadiem Makarim ya. Nah, jadi dulu itu dia sendiri itu susah ketika dia itu mencari ojek, karena pas dia butuh ojeknya nggak mangkal, pas sibuk banyak yang jadi sebenarnya banyak ojek tapi mungkin tidak dia lihat, tidak bisa dia temukan gitu, terutama pada saat jam-jam sibuk. Kayaknya dulu Pak Nadiem kan memang kerja sebagai orang kantoran gitu di Jakarta, jadi terus masalah berikutnya itu yang paling termasuk juga saya itu, karena saya juga beberapa kali ke Jakarta dan beberapa kali memilih untuk menggunakan ojek, itu adalah masalah tarif, masalah harga, termasuk juga di Kendari. Tarif itu tidak tetap gitu. Tarifnya itu tidak punya standar, tidak ada standar utamanya, tidak ada standar jelasnya gitu. Tidak ada standar jelasnya yang sering banget untuk buat saya itu tentu saja tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Apalagi saya itu termasuk orang yang tidak jago untuk nego harga, tidak jago untuk tawar-menawar gitu. Nah, buat orang yang suka tawar-menawar mungkin itu adalah hal yang menyenangkan, tapi buat saya, mungkin buat banyak orang lainnya juga, tawar-menawar itu tidak menyenangkan. Karena kita harus tahu sebenarnya harga pantasnya itu berapa, terus
Gak enak lah seperti itu. Nah, dan itu juga diperparah angkutan umumnya ya di Indonesia secara umum itu masalahnya itu adalah ya tidak kejelasan trafiknya begitu, overkapasitas, sering terlambat datang, ngetemnya kelamaan, jadi seperti itu. Di Kendari kalau masalah ngetem kelamaan sih enggak ya, kecuali mungkin pakai PT-PT yang belakang. Kalau PT-PT depan itu enggak masalah sih. Tapi overkapasitas itu sering kalau di jam-jam sibuk. Saya ngalamin itu jadi tumpuk-tumpuk, apalagi waktu di Jogja. Wah gila tuh kalau naik bis kota gila-gilaan. Nah masalahnya itu seperti itu. Itu yang kemudian diidentifikasi sama si Gojek itu sebagai sebuah solusi. Sebagai sebuah solusi untuk masalah transportasi tadi. Jadi Gojek, Pak Nadiem itu kemudian membuat bisnis aplikasi yang memudahkan orang untuk memesan pelanggannya secara online. Secara online pakai aplikasi yang terinstall di HP-nya. Jadi itu solusi utamanya dia. Nah, dengan itu dia menawarkan ini pakai saya saja, gampang tinggal klik sudah bisa manggil ojek. Dan kemudian bahkan solusi terbaik buat saya adalah harganya itu bisa transparan, biaya perjalanannya itu jelas. Maksudnya dari sini ke sini itu tentu dari A ke B yang jaraknya 10 kilo tentu harganya lebih mahal dibandingin A ke C misal yang harga jaraknya 5 kilo. Jadi transparansi harganya itu bisa terjaga, dan akhirnya kualitas dari layanan pun secara normal, secara alamiah ya, itu jadi terjaga. Secara alamiah itu jadi terjaga. Nah, kemudian solusi berikutnya adalah ini tidak 100% dari Pak Nadiem ya, karena setahu saya ini Mbak Alamanda yang kemudian mengembangkan ini lebih baik, mengembangkan ini dengan lebih baik gitu ya. Yaitu ketika masalah berikutnya itu ternyata adalah banyak orang juga malas gerak gitu untuk mesen makanan. Kemudian setelah ada masalah transportasi itu teridentifikasi, ternyata identifikasi berikutnya adalah masalah makanan. Oh, ternyata banyak orang juga malas keluar kantornya kalau cuma pengen makanan. Bagaimana kalau kita kasih solusi mengenai pengiriman makanan? Muncullah GoFood. Ternyata ada solusi berikutnya lagi, ada kemudian pengiriman barang, GoSend. Bahkan ya sempat ada, saya nggak tahu kalau di Kendari mungkin belum ada ya, ada GoGlam untuk kecantikan atau GoClean untuk kebersihan. Seperti itu. Jadi solusi itu berkembang seiringnya dengan identifikasi kita sebagai masalah, identifikasi kita terhadap masalah dari calon pembeli kita. Bisa jadi berkembang, bisa jadi bukan saya tadi sebenarnya cuma pengen, misal Aufa ya, Aufa sebenarnya cuma pengen jualan roti gitu. Ternyata ada orang butuh kue. Ternyata ada butuh orang snack box. Ternyata ada orang butuh diajar untuk bikin kue. Ternyata dan seterusnya berkembang. Nah, itu bagaimana kita mengidentifikasi masalah kita tadi. Oke. Yang berikutnya adalah ngomongin masalah indikator utamanya. Beberapa metrik yang digunakan. Tadi kan untuk sudah dijelasin bahwa bagaimana untuk ngatur kinerja bisnis itu butuh indikator-indikator utamanya. Nah, kemudian Gojek tentu saja harus punya matriks untuk mengetahui bahwa bisnis prosesnya itu, bisnis modelnya itu berhasil. Nah, mungkin dia tuh ngelihatnya dari jumlah pengguna yang aktif, jumlah pengemudi yang terdaftar, jumlah perjalanan yang bisa terantarkan per hari, atau jumlah pesanan perharinya, dan seterusnya. Nah, dari metrik utama itu pun bisa kemudian teridentifikasi masalah lagi. Kemudian bisa jadi muncullah COD. Ternyata butuh seperti ini. COD itu yang ngembangin Gojek atau apa ya? Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi biar bisa ketahuan kinerjanya per hari.
Nah, kinerja bisnis ini penting buat para stakeholdernya, bukan hanya Gojek. Stakeholder bisa jadi pemerintah dengan regulasinya, bisa jadi dengan investornya yang kemudian menuangkan sejumlah investasi ke dalamnya, atau bisa juga investor lain yang kayaknya aku juga setuju deh pengen masuk ke sini, atau ketika dia masuk ke bursa saham seperti itu. Nah, metrik ini penting banget buat Gojek untuk mengetahui sejauh mana penetrasinya itu di pasar, sejauh mana penetrasinya Gojek itu di pasar. Dan tentu saja ngomongin mengenai strateginya mereka dalam mempertahankan dan menumbuhkan basis penggunanya, menumbuhkan pelanggannya atau menumbuhkan penggunanya. Jadi nggak sembarangan aja dia, kayaknya bagus deh jualan GoFood. Nggak sembarangan juga seperti itu. Oke, jadi kinerja utama itu matrik utama indikator tadi itu adalah bisa kemudian ngomongin mengenai bagaimana strategi yang lebih baik, bagaimana mengatur efektivitas strategi yang sudah ada, atau kemudian memperbaiki strategi yang sudah ada dengan strategi yang baru. Tentu saja itu tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan yang lama, pembeli yang lama, atau menumbuhkan pengguna baru, menumbuhkan pengguna yang baru. Seperti itu. Nah, kita bisa belajarnya dari situ. Bukan hanya sekedar ngomongin produk yang kinerja yang bagus saja, untung apa enggak juga. Tapi sebenarnya untungnya ini sehat atau enggak? Pelanggannya nambah atau tidak? Kalau stagnan ya mungkin ada yang salah dengan strategi kita. Seperti itu. Terus kemudian kita ngomongin mengenai unique value proposition ya. Keunikan Gojek tadi di awal itu adalah keunikan pertama adalah dia mungkin adalah yang bisa membuat aplikasinya itu benar-benar ringan seperti itu. Karena sebenarnya aplikasi untuk memesan ojek secara online itu bukan Gojek untuk pertama kalinya. Ada aplikasi yang duluan. Cuma memang Gojek lah yang pertama kali membuat aplikasi itu menjadi sangat mudah untuk digunakan. Nah, lama-lama karena ada GoFood di situ, ada ada GoSend di situ, ada banyak penawaran-penawaran lainnya, maka keunikannya Gojek sekarang mungkin juga yang dimiliki oleh yang lain itu adalah dia platformnya itu all in one. Satu platform bisa mengintegrasikan banyak layanan. Satu aplikasi bisa memberikan solusi untuk banyak masalah. Atau bahasa sekarang itu bahasa ngetrennya adalah super apps begitu ya. Nah, karena itulah dengan aplikasi itu si penggunanya itu jadi punya akses ke banyak solusi yang Gojek tawarkan. Itu bisa juga kita tiru. Bukan nggak langsung dengan aplikasi dengan bikin super apps yang mahal itu ya. Bisa juga kita ternyata apa yang dibutuhkan masyarakat seperti ini kita kasih. Ini sebenarnya juga yang secara tidak langsung itu tuh mirip dengan strateginya itu close the door. Pak Deddy Corbuzier itu dulu kan close the door itu sepertinya hanya jualan close the door aja. Padahal sekarang dia jualan banyak sekali platform, termasuk juga idola saya Pak Indrawan Nugroho. Itu salah satu dari bagian yang dalam tanda kutip solusi yang diberikan oleh entitas bisnisnya itu close the door tadi. Tapi ada solusi yang lain, ada yang ngomongin ngomongin hantu-hantu serem-serem gitu, ada yang ngomongin mengenai teori konspirasi, ada yang ngomongin mengenai bisnis kayak close the door, kayak Dr. Indra Nugroho dan macam-macam. Jadi satu akses banyak solusi gitu. Nah, dalam arti kita kembali ke Gojek, dia jadinya keunikannya dia adalah satu aplikasi super apps tadi itu punya banyak sekali solusi. Nah, itu yang sulit banget untuk kemudian ditiru sama aplikasi lain. Dan karena itulah juga solusi tadi keunikan tadi itu efisiensi dari si pelanggan tadi jadi tercipta, kenyamanannya si pelanggan jadi tercipta, dan itulah menjadi nilai tambah yang besar kalau dibandingin dengan pesaing lainnya.
Nah akhirnya dulu Gojek akhirnya merajalela gitu. Bukan dulu, sampai sekarang juga dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian sekarang yang kelima itu blok 5 adalah kita ngomongin mengenai channel ya. Kita ngomongin mengenai channel. Tentu saja kalau kita ngomongin mengenai channel dari aplikasi Gojek adalah aplikasinya yang ada di selularnya. Udah pasti seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin mengenai promosinya, perkenalannya, channelnya itu jadi banyak banget. Jadi Gojek itu kalau beriklan di Google tuh banyak sekali. Dan yang diiklankan itu bukan hanya mengenai solusi Gojeknya tadi, banyak banget yang ditawarin. Termasuk juga pengenalan, akses-akses, promosi-promosi yang sifatnya offline. Seperti event, seperti event-event di masyarakat gitu, kampanye di masyarakat. Misal dia mensponsori itu, termasuk juga pernah disponsori Gojek begitu untuk bikin salah satu dari kegiatan belajar saya. Nah itu channel promosinya. Tapi kalau channel produknya ya mungkin itu saja. Channel promosinya, channel komunikasinya untuk membuat Gojek itu dikenal sama masyarakat. Produk-produknya itu banyak akhirnya. Oke. Minum lagi ya. Rasa udah berapa menit? 30 menit. Yang berikutnya adalah ngomongin customer segment. Nah, di awal Gojek itu customer segmentnya mungkin hanya orang-orang yang butuh terhadap layanan ojek saja, karena memang layanannya hanya ojek seperti itu. Nah, ketika dia itu solusinya membanyak, ketika produknya yang ditawarkan kepada masyarakat juga semakin banyak, maka segmen pelanggannya pun menjadi luas. Yang tadinya cuma Gojek, yang tadinya cuma orang-orang yang butuh Gojek, akhirnya menjadi butuh makanan. Jadi, kalau kita ngomongin segmen pelanggan ini, itu tuh orang sering banget, termasuk juga saya dulu itu adalah pokoknya segmen pelanggan saya itu seperti ini. Padahal enggak. Bisa jadi bahkan satu produk itu kita bisa membuat beberapa segmen pelanggan. Contoh realnya itu adalah ketika saya itu jualan atau membuat komunikasi promosi begitu terhadap kue keringnya Aufa. Kue keringnya Aufa itu kan, walaupun satu kue kering itu bisa bisa dikomunikasikan itu dengan berbagai pendekatan gitu. Pendekatan misal katakanlah pendekatan pertama saya ngomongin masalah harganya yang hemat walaupun kualitasnya premium. Komunikasi berikutnya adalah ini adalah kue yang memang diciptakan spesial untuk Anda yang pengen menikmati kualitas produk sambil bersama keluarga, terutama di hari raya. Jadi satu produk dua tipe pendekatan yang berbeda. Nah, dua tipe pendekatan ini ada segmennya sendiri-sendiri. Yang hemat itu ternyata lebih kemakan untuk segmen ibu-ibu, wanita gitu, yang memang mungkin di customer saya itu lebih cenderung sensitif terhadap harga. Sedangkan ngomongin masalah keluarga, kehangatan bersama keluarga itu lebih dinikmati sama lebih kemakan gitu komunikasinya itu sama konsumen pria. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin mengenai segmen pasar, jangan kaku gitu cuma 1-2 doang. Ya nggak apa-apa, banyak. No problem kan? Punya banyak segmen. Yang penting itu banyak segmen
jangan komunikasinya juga satu. Ya harus disesuaikan dengan segmennya masing-masing. Seperti itu. Karena kalau kita itu targetnya berbeda, tentu komunikasinya itu pasti berbeda. Walaupun sekali lagi, walaupun produknya sama. Apalagi produknya beda. Segmennya beda, produknya beda, ya jangan dikomunikasikan dengan cara yang sama. Seperti itu. Yang berikutnya adalah ngomongin mengenai cost structure. Nah ini yang paling penting dan paling sering dilupain sama UMKM, terutama UMKM yang pemula begitu. Ngomongin masalah biaya-biaya untuk menjalankan operasi. Kita itu harus tahu biaya-biaya utama apa saja yang harus ada ketika produk ini dibuat. Tuh yang pertama. Yang kedua, biaya-biaya apa saja yang mendukung produk ini untuk dibuat. Contohnya kalau Gojek itu biaya utamanya dia tentu saja adalah mengenai server. Bagaimana server? Kalau nggak ada server tentu saja produk itu tidak bisa terdeliver. Tapi tidak cukup untuk itu karena server sudah bisa terdeliver. Tapi kalau dia tidak kembangin aplikasinya, tidak di-upgrade, tidak diperbaiki UI UX-nya, user interface-nya, user experience-nya, tentu saja dia tidak makin enak dilihat. Seperti itu. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa biaya-biaya itu juga biaya-biaya utama saja, biaya-biaya utama apa saja yang harus ada ketika teman-teman menjalankan bisnis teman-teman. Jangan cuma berhenti di biaya produksinya. Bagaimana dengan biaya operasionalnya? Jangan cuma berhenti di biaya produksinya, biaya misal bikin kue. Jangan cuma berhenti di biaya kuenya. Bagaimana itu kue itu harus dibungkus dengan baik, biaya packagingnya bagaimana? Jangan cuma berhenti di situ. Bagaimana dengan biaya pemasarannya? Bagaimana dengan biaya promosinya? Makanya teman-teman itu harus tahu cost structure-nya itu apa, biaya utamanya itu apa, supaya bisnis kita itu bisa berkembang. Termasuk juga kalau Gojek itu berarti kita ngomongin dulu bagaimana dia mengasih insentif yang luar biasa gede terhadap pengemudinya atau mitranya, dan juga ngasih biaya diskon pelanggan yang luar biasa gede kepada pelanggannya supaya dia mendapatkan aliran pelanggan aktifnya itu menjadi banyak. Nah itu juga bisa kita harus perhitungkan sebagai usaha. Kalau memang mau usaha kita itu long distance gitu, jangka panjang. Nah, yang berikutnya adalah kita ngomongin revenue stream. Gojek tentu saja menghasilkan pendapatan dengan berbagai cara. Nah, kalau sekarang ya jelas dari setiap transaksi dia dapat berapa. Nah, zaman sekarang mungkin juga ada Gojek ngambil presentasi sebagai komisi, dia juga dapat pendapatan dari iklan supaya ditempatkan di platform utamanya dia. Supaya ini muncul di di GoFood-nya seperti itu aplikasinya. Dan yang terakhir adalah ngomongin mengenai unfair advantage, keuntungan yang tidak fair gitu, keuntungan yang tidak adil. Nah, keuntungan yang tidak adil bagi si Gojek adalah dia itu saat ini adalah yang tergede di Indonesia. Jadi karena dia tergede di Indonesia, brandnya itu udah kuat. Karena brandnya udah kuat, tentu saja jaringan pengemudinya juga pasti sudah lebih luas. Dan basis penggunanya pun juga udah pasti paling gede. Nah, karena seperti itu, brand recognition-nya itu yang paling kuat. Nah, itu keuntungannya. Teman-teman juga bisa seperti itu. Keuntungan apa ya sebenarnya saya miliki yang tidak dimiliki oleh orang yang menjual produk sejenis? Nah, kalau kita kembali lagi ngomongin Gojek, berarti keuntungan utamanya adalah datanya itu udah data yang gede banget. Dia bisa olah datanya itu untuk memberikan insight apa yang sebenarnya, apa-apa saja sih yang kita jual ke pelanggan kita nih sebenarnya sih yang berharga gitu. Apa saja yang bisa kita kasih ke pelanggan kita. Bagaimana pola konsumennya, bagaimana pola pola permintaannya, pola konsumsinya itu bagaimana, sampai kemudian dia bisa optimal layanannya mereka. Nah, ketika dia ngomongin
dia memahami setiap elemen itu tadi, maka tentu saja Gojek buat saya itu benar-benar mengubah industri transportasi dan juga bahkan industri layanan, industri hospitality gitu di Indonesia. Dan sampai sekarang itu Gojek itu masih terjaga keberlanjutan bisnisnya mereka. Saya nggak tahu sih sekarang udah untung apa enggak ya, tapi setidaknya berapa belas tahun ini dia itu masih lanjut bisnisnya. Oke, itu aja sih kita ngomongin mengenai kanvas. Tadi sih rencananya cuma 15 menit, sekarang udah 40 menitan. Udah gitu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.